Ayahku, untuk membuktikan bahwa serigala betina lebih menarik daripada wanita, menikahi seekor serigala betina di depan seluruh penduduk desa. Bahkan setiap malam, ia menyendiri dengannya, selama 4 atau 5 jam. Akibatnya, ayahku meninggal karena rabies. Sedangkan serigala betina itu, meskipun berhasil melarikan diri kembali ke gunung, perutnya semakin hari semakin membesar. Tak lama kemudian, di hari bersalju, ia melahirkanku, agar aku bisa bertahan hidup. Serigala betina itu tak hanya melindungiku dalam pelukannya untuk menghangatkanku, tetapi juga memberiku susu serigala saat aku lapar. Hingga suatu hari, guruku pergi ke gunung dan tanpa sengaja menemukan aku. Serigala betina itu melihat, tetapi tidak menghalanginya. Ia hanya menoleh ke belakang memandangku dari kejauhan. Kemudian, aku mengetahui hal ini dari guruku. Aku juga pergi ke gunung beberapa kali, tetapi aku tidak pernah melihatnya lagi. Namun, ada satu hal yang membuatku berbeda dari anak-anak lainnya. Anak-anak lain selalu mengalami hal-hal aneh saat pergi ke gunung. Aku tidak hanya baik-baik saja, tetapi aku selalu pulang dengan membawa beberapa hasil buruan. Guruku sudah terbiasa dengan hal ini. Setiap kali, ia akan membawa hasil buruan itu ke dapur dan memasaknya. Seolah-olah ia tahu aku tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Namun, saat aku berusia 12 tahun, guruku tiba-tiba melarangku pergi ke gunung, karena aku harus mewarisi ilmunya. Di hari itu juga, aku bertemu lagi dengan serigala betina itu. Guruku adalah peramal terkenal di 10 desa sekitarnya. Hari itu, ia pergi untuk meramal seseorang. Begitu ia pergi, Paman Zhang dari desa bergegas masuk dengan panik. Melihat guruku tidak ada, wajah Paman Zhang langsung terlihat cemas. Saat kami saling bertatapan, Paman Zhang tiba-tiba mendekat dan bertanya, "Seberapa banyak yang kau ketahui tentang itu?" "Sedikit," jawabku mengangguk. "Kalau begitu, lihat tanganku ini." "Kenapa?" Sambil berkata demikian, Paman Zhang menyingsingkan lengan bajunya. Aku terkejut melihatnya. Terdapat luka besar berdarah di lengan Paman Zhang, seperti digigit binatang buas. Sangat mengerikan. Aku segera bertanya, "Paman Zhang, ada apa denganmu?" Paman Zhang menghela nafas dan berkata dengan putus asa, "2 hari yang lalu, aku pergi berburu di gunung, dan bertemu dengan seekor serigala besar. Berpikir aku bisa menjualnya dengan harga bagus. Aku diam-diam menembak serigala itu. Serigala besar itu langsung roboh. Saat aku hendak membawanya turun gunung untuk dijual, serigala itu tiba-tiba hidup kembali dan menggigitku. Awalnya, aku tidak menganggapnya serius, dan hanya membalut lukanya. Tetapi setelah beberapa hari, lukanya tidak kunjung sembuh, malah semakin parah." Paman Zhang baru menyadari bahwa ia mungkin telah bertemu dengan sesuatu yang gaib. Hari ini, ia sengaja datang untuk meminta Guru Rong memeriksanya. Setelah mendengar cerita Paman Zhang, aku sangat marah. "Mungkinkah yang ditembaknya adalah ibu serigalaku?" Aku bertanya dengan cemas. "Cepat katakan, di mana kau menembak serigala itu?" Paman Zhang menunjukkan ekspresi aneh. "Apa kau juga ingin menembak serigala itu untuk mendapatkan uang?" "Uang kepalamu, kalau kau tidak ingin mati. Cepat katakan." Paman Zhang ketakutan oleh bentakanku. Badannya gemetar, wajahnya dipenuhi ketakutan. "Di gunung, aku akan mengantarmu ke sana." Semakin kupikirkan, semakin aku khawatir. Aku segera mengambil kotak P3K. Aku meminta Paman Zhang mengantarku ke tempat ia berburu kemarin. Tak lama, Paman Zhang membawaku ke sebuah pohon besar. Aku langsung melihat bercak darah yang jelas di bawah pohon. Hatiku semakin gelisah. Aku mengikuti jejak darah itu, tapi setelah mencari semalaman, aku tak menemukan apapun. Aku berteriak, "Aku letakkan kotak P3K di sini." Setelah itu, aku langsung turun gunung tanpa menoleh ke belakang. Saat aku sampai di rumah, kakek sudah kembali. Paman Zhang sangat senang melihat kakek. Ia segera menghampiri kakek dan menunjukkan lengannya. Kakek hanya meliriknya sekilas, dan berkata dengan dingin, "Obati sendiri dengan air kencing anak kecil semalaman. Ingat, jangan berburu lagi di gunung ini. Jika terjadi sesuatu lagi karena berburu, jangan cari aku." Paman Zhang langsung berlari pulang. Kakek mengerutkan kening sambil menatap kepergian Paman Zhang. Ia bergumam, "Hukum karma, nyawa dibayar nyawa. Zhang kecil mungkin takkan selamat malam ini." Aku tak peduli dengan hidup atau matinya Paman Zhang. Pikiranku dipenuhi bayangan ibu yang sekarat. Setelah makan malam seadanya, aku tertidur dengan hati yang gelisah. Dalam tidurku, wajahku terasa gatal. Sepertinya ada sesuatu yang berbulu menyentuhku. Aku mencoba membuka mata, tapi tak bisa. Akhirnya aku tertidur lagi. Pagi harinya, saat aku membuka pintu kamar, kulihat ada beberapa kelinci liar gemuk di lantai. Di bawah kelinci itu ada kotak P3K. Mataku langsung berkaca-kaca. Aku tahu ibu datang menemuiku tadi malam. Melihat kelinci itu, wajah kakek langsung muram. Ia bilang, "Aku tak boleh memakan pemberian itu lagi. Ada beberapa hal yang tak bisa kita ganggu-gugat." Aku merasa aneh, tapi aku hanya bisa menuruti perintah kakek. Aku memberikan kelinci itu kepada tetangga. Setelah makan, seseorang meminta kakek meramal. Tapi kakek bilang ia ada urusan dan tak bisa pergi. Aku penasaran urusan apa yang kakek miliki hari ini. Tiba-tiba kepala desa masuk. Ia bilang Paman Zhang meninggal di rumahnya. Aku terkejut. Kemarin kakek bilang Paman Zhang takkan selamat malam ini. Dan benar saja, hari ini ia meninggal.
Biasanya kakek akan membawaku untuk urusan seperti ini. Tapi kali ini kakek tak mau membawaku. Aku disuruh menjaga toko sendirian. Pukul 6 sore, seorang wanita masuk. Aku segera menyambutnya. Tante, apakah Anda ingin diramal? Kakek sedang keluar. Dan kami tidak meramal malam hari. Aku tahu, aku hanya ingin melihat luka di kakiku. Sambil berkata begitu, wanita itu mengangkat celananya. Aku memperhatikannya dengan seksama. Bukankah itu luka tembak, dan masih ada peluru di dalamnya? Karena tidak ada obat bius di toko, aku hanya bisa menyarankannya pergi ke rumah sakit. Tapi wanita itu bilang tidak perlu. Aku datang khusus untukmu. Melihat matanya, aku tak tega menolaknya. Aku hanya bisa menguatkan diri dan menyetujuinya. Setelah setengah jam berusaha, akhirnya aku berhasil mengeluarkan peluru itu. Darah sudah bercucuran di lantai. Tapi wanita di depanku, meskipun pucat, tidak mengeluh sedikit pun. Setelah membalut luka tembak wanita itu dengan kain kasa, dia berdiri dan langsung berjalan menuju pintu. Tapi sedetik kemudian, dia kembali sambil membawa 2 ekor kelinci mati. Lalu dia menatapku dalam-dalam dan berjalan keluar. Saat aku mengejarnya, sosoknya sudah menghilang di gang yang gelap. Aku sedang bingung bagaimana menangani kedua kelinci ini. Tiba-tiba guru masuk dari luar. Begitu masuk, dia bertanya dengan wajah serius. Xiao Tian, siapa yang baru saja datang? Seorang wanita berusia sekitar 40 tahun. Guru tertawa dingin setelah mendengarnya. Wanita, HMPH, itu ibumu yang datang menemuimu. Aku terkejut mendengar kata-kata guru. Melihat wajahku pucat, guru segera menghampiriku. Apa yang dia katakan padamu? Aku menceritakan semua yang dikatakan ibuku, tanpa ada yang terlewat, kepada guru. Setelah mendengarnya, guru tertawa dingin. Lalu dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Manusia punya jalannya, siluman punya jalannya. Jika kau benar-benar peduli pada Xiao Tian, jangan datang lagi. Aku menatap pintu yang gelap dengan gugup. Di kegelapan, aku merasa seolah-olah ada sepasang mata yang menatapku lama sekali. Setelah hari itu, ibuku tidak pernah datang menemuiku lagi, dan juga tidak ada lagi kelinci atau semacamnya. Sampai suatu siang, kepala desa masuk dengan wajah sedih. Li Tua, tukang kayu Chen di ujung desa meninggal. Tolong bantu urus pemakamannya. Suara kepala desa terdengar aneh. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Guru mengerutkan kening. Bagaimana tukang kayu Chen meninggal? Kepala desa menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat. Aku juga tidak tahu. Sepertinya dia tidak meninggal dengan sendirinya. Bukan juga dibunuh orang, melainkan digigit binatang buas. Mendengar ini, wajah guru menjadi muram. Dia mengambil barang-barangnya dan pergi bersama kepala desa. Aku ingin ikut dengan guru, tapi guru menoleh, dan menatapku dengan wajah yang agak menakutkan. Kau tetap di toko, jika binatang itu datang lagi, katakan padanya bahwa melakukan hal-hal seperti ini akan dihukum langit. Setelah mengatakan itu, guru pergi. Aku berdiri terpaku, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Apakah tukang kayu Chen juga dibunuh ibuku? Mengapa ibuku membunuh orang? Akhirnya, ketika guru pulang di malam hari, Xiao Tian, tidurlah dulu malam ini. Besok, persiapkan diri kita untuk mendaki gunung. Mendaki gunung? Kenapa harus mendaki gunung? Kenapa? Nyawa dibayar nyawa. Guru meninggalkan kata-kata itu, lalu pergi tidur tanpa menoleh ke belakang. Mendengar kata-kata guru, hatiku sangat gelisah. Setelah guru tertidur, aku memutuskan untuk diam-diam pergi ke gunung dan memberitahu ibuku terlebih dahulu. Gunung itu berada di belakang desa kami, tetapi harus melewati kuburan. Karena Paman Zhang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu, ada banyak kertas uang basah berserakan di jalan. Itu membuatku merasa ngeri dan mempercepat langkahku. Tetapi ketika aku ingin berlari melewatinya, aku mendengar suara cekikikan, lalu terdengar suara tawa yang sangat aneh. Suara tiba-tiba itu membuatku terkejut. Secara refleks aku mengangkat senterku, dan menyinarinya ke arah sumber suara. Di ujung jalan yang bertabur kertas uang, terlihat seorang nenek tua berjaket kulit, sedang menggali kuburan Paman Zhang yang baru saja meninggal dengan tangannya yang keriput. Dengan suara gemetar aku bertanya, "Nek, apa yang sedang kau lakukan di sini?" Nenek tua itu menatapku, dan berkata dengan suara yang agak melengking, "Perutku lapar, aku mencari makanan." Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan menggali. Mendengar itu, kakiku lemas. Apa yang bisa dimakan di dalam kuburan? Aku berdiri di sana, bingung. Tetapi Paman Zhang adalah tetuaku. Aku tidak bisa hanya diam saja melihat kuburannya digali. Jadi aku bersiap untuk menghentikannya. Tetapi sebelum aku sempat bicara, nenek tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menatapku tajam, lalu tiba-tiba berdiri, dan perlahan berjalan ke arahku. Bagus, bagus. Jadi kaulah anak yang diselamatkan Hui Meizi dulu? Aku terkejut. Hui Meizi yang dia sebutkan. Mungkinkah serigala betina yang memberiku susu saat aku kecil? Lalu nenek tua itu melanjutkan. Ramalkan nasibku. Lihat berapa lama lagi nenek tua ini bisa hidup. Menyadari dia juga siluman, aku ingin melarikan diri. Bagaimana mungkin aku masih punya tenaga untuk meramal? Nenek tua itu menunjukkan 2 gigi taringnya yang besar dan menguning, sambil tersenyum aneh. Cepat ramal. Nenek tua ini hampir mati kelaparan. Kalau kau tunda lagi, aku akan memakanmu. Aku hanya bisa mengeraskan hati dan mengamati wajah nenek tua itu.
Setelah berpikir panjang, ku memberitahunya bahwa dia masih punya 10 tahun lagi untuk hidup. Nenek tua itu menarik napas dan berkata bahwa itu hampir sama dengan perkiraannya. Aku pikir nenek tua itu akan terus menggali kuburan. Tetapi setelah menatapku, dia memutar tubuhnya dan perlahan-lahan bergerak menjauh. Dari kegelapan, terdengar suara nenek tua itu. Sebulan lagi aku akan menemuimu lagi untuk meramal. Semoga saat itu kau bisa memberiku harapan. Aku merasa aneh. Harapan apa yang bisa kuberikan padanya? Lalu aku mengubur kembali kuburan Paman Zhang dengan tanganku. Kemudian aku melanjutkan perjalanan ke gunung. Akhirnya, di tengah malam, sampai di pohon besar tempat ibuku terluka terakhir kali, aku berteriak dengan cemas, "Guruku akan menangkapmu. Kalau kau dengar ini, segera sembunyi." Sampai suaraku habis, ibuku masih belum muncul. Hari mulai terang. Guru Pa menyadari. Aku bergegas lari menuruni gunung. Setelah sarapan sederhana dengan guru, dengan dingin beliau bertanya apakah aku sudah menyiapkan barang-barangnya. Aku mengangguk dan berkata, "Sudah siap." Mendengar nada suara guru yang masih dingin, hatiku menciut. Sepertinya guru sudah bulat tekad untuk membunuh ibuku. Aku ragu sejenak, lalu bertanya, "Guru, setelah menemukan ibuku, bisakah kau membiarkannya pergi? Lalu bagaimana dengan 2 nyawa yang hilang di desa itu? Siapa yang akan bertanggung jawab? Manusia membunuh manusia harus dibayar dengan nyawa. Apakah hewan yang membunuh tidak perlu?" Aku langsung terdiam. Dalam hati aku bersumpah, jika guru ingin menyakiti ibuku, maka aku akan melindunginya sampai mati. Setelah selesai bicara, guru menggendong senapannya dan berjalan keluar. Saat itu, sebuah Mercedes hitam melaju kencang dari kejauhan. Seorang pria dengan tas kerja, cepat keluar dari mobil dan menghampiri guru. "Guru Li, minggu lalu saya sudah membuat janji dengan Anda. Hari ini saya datang untuk meminta Anda meramal nasib saya." Guru meliriknya dan langsung melambaikan tangan. "Hari ini saya sibuk, Senin depan datanglah tepat waktu." Mendengar itu, pria itu buru-buru berkata, "Urusan perusahaan saya sangat mendesak. Bisakah Anda memberi saya petunjuk hari ini?" Guru menatapnya dan tertawa dingin. "Perusahaan, kalau benar urusan perusahaan, maka saya akan meramal untukmu sekarang." Pria itu malu dan pergi dengan lesu. Lalu guru berkata, "Xiao Tian, ramal dia saat dia datang hari Senin. Karena hari Senin, mungkin aku tidak akan kembali." Guru berbicara dengan tenang seolah-olah tahu sesuatu. Tak lama kemudian, kami sampai di kaki gunung. Guru mengeluarkan 3 koin tembaga dan 3 batang dupa cendana. Lalu beliau menancapkan dupa ke tanah dalam satu baris. Guru bilang ini untuk bertanya pada Dewa Gunung. Karena akan masuk gunung untuk menangkap ibuku, dianggap mengambil sesuatu milik Dewa Gunung. Jadi, harus membakar dupa dan meminta izin Dewa Gunung. Tapi, ketiga koin tembaga itu terlempar keluar. Artinya Dewa Gunung tidak setuju. Guru memegang ketiga koin itu. Dengan wajah muram, jalan buntu. Lalu, tanpa mempedulikan ketidaksetujuan Dewa Gunung, beliau menggendong senapan dan masuk ke gunung. Sepanjang jalan, aku dan guru sudah bertemu 7 atau 8 ular mamba hitam. Bahkan ada seekor anjing buas, yang akhirnya diusir guru. Tapi dari sudut pandang lain, ini juga berarti Dewa Gunung melindungi ibuku. Hatiku sedikit tenang. Setelah berputar-putar, hari pun gelap. Kupikir guru akan pulang hari ini. Tapi di luar dugaanku, beliau diam-diam menebang beberapa cabang pohon besar. Lalu, ia membangun sebuah gubuk dari pohon. Setelah makan malam sederhana, guru menyuruhku tidur duluan dan ia akan berjaga. Tapi aku sama sekali tidak mengantuk. Aku hanya bisa bilang, "Guru, tidurlah dulu." Guru pun mengangguk dan berbaring di dalam gubuk. Tak lama kemudian, aku mendengar dengkuran guru. Dan saat itu, tiba-tiba aku mendengar suara gemerisik dari kejauhan. Hatiku terkejut. Aku segera melihat ke arah suara dengan waspada. Di tengah kegelapan, perlahan muncul sepasang mata merah darah. Aku terkejut dengan kemunculan mata itu. Bulu kuduku berdiri. Aku hampir berteriak. Namun, aku melihat guru yang tadinya tertidur. Entah sejak kapan sudah berdiri di belakangku. Guru menatap ke arah mata merah darah itu menghilang. Dengan ekspresi serius yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku hendak bertanya, apakah mata merah darah itu yang disebut Dewa Gunung? Tapi guru hanya melambaikan tangannya, menyuruhku kembali tidur. Aku tak berani membantah perintah guru. Entah berapa lama, akhirnya aku tertidur. Dalam tidurku, aku merasa bising dan ramai. Aku berusaha keras untuk membuka mata, tapi aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Saat itu, sesuatu yang berbulu lembut mengelus pipiku. Aku merasa sedikit terhibur dan akhirnya tertidur lelap. Keesokan paginya, aku terbangun oleh jeritan guru. Hatiku terkejut. Aku segera bangkit dan berlari keluar. Di luar, semuanya berantakan. Di mana-mana terdapat bekas pertarungan. Dan guru terbaring di genangan darah. Tubuhnya penuh dengan luka. Aku berlari ke arahnya seperti orang gila. Aku menggendong guru dan berlari menuruni gunung. Sesampainya di rumah sakit, guru langsung dibawa ke ruang gawat darurat karena kehilangan banyak darah. Aku duduk di koridor, dan teringat luka-luka di tubuh guru. Semua tanda-tanda mengarah pada ibuku. Bayangan ibuku menggigit guru terus muncul di pikiranku. Aku tidak mengerti mengapa ibuku tega melakukan hal seperti itu. Pintu ruang operasi terbuka. Dokter memberitahuku bahwa nyawa guru terselamatkan. Tapi tidak tahu kapan ia akan sadar.
dan biaya pengobatannya mencapai 3.000 lebih setiap hari. Aku merasa seperti disambar petir. Karena guru biasanya meramal orang dengan bayaran puluhan hingga ratusan. Tabungannya tidak banyak. Kemarin, semua tabungannya sudah habis untuk biaya perawatan darurat. Untuk mendapatkan biaya pengobatan guru, aku memutuskan untuk membuka praktik meramal sendiri. Dalam perjalanan pulang, saat melewati gunung tempat ibuku berada, aku berlari ke atas dan berteriak, "Kenapa kau tega melukai guruku?" Aku berteriak lama, tapi tidak ada jawaban. Keesokan harinya, setelah membuka praktik pagi-pagi, banyak orang yang pergi begitu melihat guru tidak ada. Saat aku merasa putus asa, pria yang mengendarai Mercedes hitam beberapa hari lalu masuk. Pria itu melihat sekeliling dan bertanya, "Master Li tidak ada, guru saya tidak ada. Dia berpesan agar saya yang menangani Anda hari ini. Kalau begitu, lupakan saja." Pria itu menatapku dengan curiga, lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung pria itu, aku berteriak, "Tuan, bagaimana bisa Anda pergi begitu saja? Tidakkah Anda takut disalahkan?" Mendengar itu, pria itu menatapku dalam-dalam. Suaranya masih terdengar ragu. "Kau benar-benar bisa meramal?" Aku mengangguk, menyuruhnya duduk dan mengobrol. "Siapa nama Anda?" "Tuan, Jia Renyi, umur 39 tahun. Aku memperhatikan wajahnya dengan seksama. Berbeda dengan yang terakhir kali. Jerawat merah di dekat alis kanannya sudah menjadi merah tua. Ini berarti kasus pembunuhan yang melibatkannya akan segera berakhir. Tidak perlu melakukan hal lain. Agar tidak terlibat, dia sok pintar. Menghabiskan banyak uang untuk menyuap orang. Malah menjadi bumerang. Itulah sebabnya dia terlihat akan kehilangan uang. Selain itu, ada bintik putih di kedua sudut mulutnya. Ini menunjukkan dia juga seorang playboy yang lemah syahwat. Setelah memastikan semuanya benar, aku memberitahunya, "Tuan Jia, dari wajah Anda, sepulang ke rumah, tinggallah di rumah selama 3 hari. Jangan lakukan apapun, masalahnya akan selesai dengan sendirinya." Jia Renyi tertegun. "Sesederhana itu, dari wajah Anda, musim gugur telah tiba, dan musim semi tidak jauh lagi. Artinya, jika Anda tidak melakukan apa-apa dalam masalah ini, seseorang akan menanganinya. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah lain." Jia Renyi mengerti setelah mendengarnya. Pantas saja Lao Li hanya meminta 100.000 kali ini. Begitu rupanya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan setumpuk uang kertas merah dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Dan mengatakan lain kali ada masalah, dia akan mendatangiku lagi. Kemudian pria itu hendak pergi. Aku ragu-ragu sejenak, lalu memanggilnya. "Tuan Jia, pernikahan Anda mungkin akan berubah akhir-akhir ini." Jia Renyi terkejut. "Apa maksud Anda, Tuan?" Aku tidak berbicara, melainkan secara diam-diam menunjuk ke topi hijau di dalam ruangan. Kulihat sekilas kemarahan di wajahnya. Lalu dia berkata terima kasih atas petunjukku. Lalu dia bergegas pergi. Dengan gembira, aku menghitung uangnya. 3.000 penuh. Jika ada 2 pelanggan lagi sore ini, biaya pengobatan hari ini akan terkumpul. Benar saja, di sore hari, seorang wanita bermasker masuk. Aku merasa sedikit aneh dan segera memintanya duduk. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" Wanita itu menatapku dan berkata tanpa basa-basi, "Saya dipukuli suami saya ingin bercerai, tapi dia tidak mau. Saya ingin Anda membantu saya melihat kapan suami saya akan mati." Mendengar suara wanita itu, aku tertegun. Ramalan macam apa ini? Tapi, karena sudah membuka usaha, aku tak punya alasan untuk menolak. Lalu aku berdeham dan bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu membawa foto dan tanggal lahir suamimu?" Wanita itu menggelengkan kepalanya. Kemudian aku memintanya untuk mengulurkan tangannya. Aku melihat 3 garis di telapak tangannya yang memanjang ke garis pernikahannya. Artinya, dia sangat tidak setia dalam pernikahan. Setidaknya dia telah berselingkuh dengan 300 pria. Adapun berapa kali dia berselingkuh, aku tidak bisa melihatnya. Wajar saja jika wanita seperti ini dipukuli suaminya. Selingkuh dan berharap suaminya mati, cukup egois dan kejam. Adapun garis pernikahannya yang putus di tengah, seolah-olah terbelah oleh pisau, membuatku tak kuasa melirik wanita itu. Karena itu berarti dia hanya menikah sekali, dan suaminya benar-benar akan mati. Aku terdiam sejenak dengan canggung, lalu berkata, "Suamimu akan mati, tetapi waktunya tidak jelas. Yang penting mati." Suaranya tanpa sedikit pun kesedihan. Aku menghela nafas dalam hati. Menjadi pria dari wanita seperti ini sungguh sial. Wanita itu bertanya lagi, "Apakah aku akan menikah lagi?" "Tidak, kamu hanya akan menikah sekali seumur hidup." Wanita itu terdiam sejenak. Tiba-tiba dia melepas kacamatanya dan menatapku. "Ramalanmu memang tepat. Tepat, Nona cantik. Kamu ini." Aku bertanya tanpa sadar. Wanita itu mencibir dan berkata, "Kau lupa, pagi tadi kau meramal suamiku. Dan kau secara khusus mengingatkannya bahwa aku telah memberinya topi hijau. Kau sudah lupa secepat itu?" Aku terkejut. Suaminya adalah Jia Renyi, yang meminta ramalan pagi tadi. Mungkinkah wanita ini ingin mencari masalah denganku? Tenang, aku tidak akan menyusahkanmu. Untung kau memberitahu suamiku. Aku tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Sekarang aku bisa berkencan dengan pria lain secara terang-terangan. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan setumpuk uang merah dan melemparkannya kepadaku, lalu berbalik pergi. Tapi tepat di pintu, dia kembali. Lalu dia berkata dengan ragu,
Apakah kamu mengerti? Itu? Sedikit. Aku mengangguk. Sahabatku akhir-akhir ini agak aneh. Dia selalu berbicara sendiri, dan tatapannya juga menakutkan. Aku rasa dia mungkin diganggu makhluk halus. Bisakah kamu ikut denganku untuk menyelesaikannya? Jika berhasil, aku akan memberimu 2 kotak sebagai ucapan terima kasih. 20.000. Aku tergoda. Tapi nyawaku lebih penting. Lalu aku menggelengkan kepala dan berkata aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Wanita itu menatapku dengan curiga. Bukankah kamu bisa meramal? Aku tidak mengerti hal-hal seperti itu. Nona, ilmu sihir di dunia ini terbagi menjadi 9 aliran. Bagaimana mungkin aku menguasai semuanya? Melihat wanita itu masih belum menyerah, aku menghela nafas pasrah. Aku berjalan ke lemari dan mengambil seikat dupa untuk sembahyang dan memberikannya kepada wanita itu. Aku memintanya untuk membakar 3 batang dupa di depan pintu rumah sahabatnya. Setelah selesai terbakar, fotokan dan kirimkan kepadaku. Aku ingin melihat seberapa bahayanya benda ini. Nanti aku putuskan apakah akan membantu atau tidak. Keesokan harinya, setelah menjenguk guruku di rumah sakit, aku melihat dari kejauhan sebuah mobil mewah terparkir di depan toko. Melihatku kembali, wanita itu keluar dari mobil dengan wajah cemas. Dia langsung menyerahkan ponselnya padaku. Aku melihat foto itu. 3 dupa di atasnya menunjukkan 2 pendek dan 1 panjang. Yang berarti makhluk kotor yang mengganggu sahabat wanita itu tidak terlalu berbahaya. Demi 20.000 yuan itu, aku tidak ragu-ragu. Aku langsung membuka pintu toko dan mengambil beberapa barang untuk ritual. Lalu aku langsung masuk ke mobil wanita itu. Aku membeli seekor ayam jantan hidup dan sepotong daging sapi, lalu pergi ke rumah sahabat wanita itu. Begitu pintu dibuka, semburan udara dingin keluar. Ayam jantan di pelukanku langsung berkokok. Kemudian aku mengikuti wanita itu ke pintu kamar sahabatnya. Melalui celah pintu, aku melihat seorang wanita berambut kusut berjalan mengelilingi tempat tidur seperti boneka. Dia juga sesekali menjerit. Lalu aku mengeluarkan jimat bertuliskan tanggal lahirku dan memasukkannya ke mulut ayam jantan. Kemudian aku mengikat jengger ayam dengan tali merah. Ujung tali merah lainnya kuikat dengan simpul di ibu jariku. Aku perlahan membuka pintu kamar wanita itu dan melepaskan ayam jantan ke dalam. Setelah ayam jantan masuk dengan santai, wanita itu masih mengabaikanku. Dia terus berjalan dengan langkah anehnya. Melihat itu, aku menutup mulut dan berdeham. Bersembunyi di balik pintu, aku berkata dengan suara berat, "Hantu liar yang berani, beraninya kau tidak menyerah saat melihat malaikat maut ini? Ikut aku ke neraka untuk mengaku dosamu." Mendengar ini, wanita itu langsung panik. Dia buru-buru bersembunyi di sudut dan berteriak, "Jangan tangkap aku, Tuan Niutu. Aku akan meninggalkan tubuhnya sekarang." Tubuh wanita itu kemudian jatuh ke lantai. Sebuah sosok perlahan muncul dari belakang. Aku berteriak dan melanjutkan, "Kau adalah roh jahat. Mengapa kau mengganggu manusia? Mengapa kau tidak melapor ke Huang Kuan?" Hantu wanita itu berkata dengan panik, "Aku tidak tahu. Aku baru mati beberapa hari. Tapi aku tidak bisa pergi jauh dari tempat kematianku. Jika Tuan Niutu membantuku menemukan kepalaku, aku pasti akan ikut dengan Anda ke neraka." Hantu itu kemudian berlutut. Setelah merenung, aku berkata, "Mendekatlah agar malaikat maut ini bisa melihatmu dengan jelas." Alasanku menyuruhnya mendekat adalah untuk melihat wajah hantu itu. Aku ingin melihat dari wajahnya di mana dia meninggal, atau bagaimana dia meninggal. Terlihat bekas cekikan yang sangat dalam di lehernya. Jelas dia dicekik dengan tali, sehingga hantu wanita itu tidak bisa pergi ke neraka. Setelah menganalisis ini, aku berkata dengan suara berat, "Apakah kau ingat di mana kau mati?" Hantu wanita itu berpikir sejenak dan berkata, "Aku hanya ingat hari itu adalah ulang tahun teman sekelasku. Kami minum bersama di bar. Lalu aku pulang naik mobil bersama temanku. Tiba-tiba temanku bilang dia meninggalkan sesuatu di bar dan ingin kembali untuk mengambilnya. Aku menunggunya di pinggir jalan. Tiba-tiba aku merasa seseorang membekap mulutku. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa." Mendengar ini, aku menghela nafas. Hantu perempuan ini kemungkinan besar menyelamatkan temannya dari kematian. "Apakah kau ingat nama bar itu?" Hantu perempuan itu berpikir sejenak lalu berkata, "Bar malam. Aku akan mempercayaimu sekali ini. Masuklah ke mulutku dulu. Aku akan membawamu ke akhirat." "Terima kasih, Tuan Niutu." Hantu perempuan itu membungkuk dengan gembira, lalu berubah menjadi asap tipis, dan masuk ke mulut ayam jantan. Melihat ini, aku segera menggigit jariku dan mengoleskannya ke mulut ayam jantan. Ayam jantan itu langsung berkokok. Semua ini berjalan begitu lancar. Benar-benar di luar dugaanku. Mungkinkah karena hantu perempuan ini baru saja meninggal? Tidak, aku ditipu olehnya. Saat aku membaca wajah hantu perempuan ini tadi, alisnya panjang dan lurus. Orang seperti ini sangat pintar. Lagi pula, wajahnya tadi sangat tenang. Tidak ada sedikit pun kepanikan. Dia tahu aku ingin membantunya. Jadi dia memanfaatkan situasi. Aku mengangkat ayam jantan itu. Lalu terdengar suara di telingaku. "Terima kasih telah membantuku." Aku menegang, hampir melempar ayam jantan di tanganku. Dia benar-benar sudah mengetahui rencanaku. Aku tersenyum canggung, berpura-pura tidak mendengar. Lihat sahabat wanita itu sudah baik-baik saja. Wanita itu mengeluarkan 20.000 yuan dari tasnya dan memberikannya padaku. Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih.
lalu pergi. Kemudian aku naik taksi ke bar malam yang disebutkan hantu perempuan itu. Suara hantu perempuan itu terdengar lagi di telingaku. Dia bilang di gang di belakang. Tiba-tiba aku menemukan 2 jejak di tanah tak jauh dari sana. Lalu perlahan berjalan menuju ujung jejak tersebut. Ujungnya adalah pertigaan gang. Aku merasa sedikit frustrasi. Ku hanya bisa terus bertanya pada hantu perempuan ini. Apakah kau masih ingat hal lain? Saat aku ragu-ragu, ponsel di sakuku tiba-tiba berdering. Aku mengeluarkannya dan melihat itu dari sahabatku, Zhou Tianzan, dan memintanya untuk datang ke depan bar malam. Sahabatku pemberani dan suka berkelahi sejak kecil. Jika aku bertemu pelaku dan tidak bisa mengatasinya, sahabatku bisa membantuku. Setelah menunggu sekitar 30 menit, seorang pria dengan rambut panjang terurai, berjalan seperti hantu ke arahku. Aku terkejut, sahabatku berubah menjadi seorang kilmet, subkultur. Aku belum selesai bicara, Tianzan tiba-tiba melirik ayam jantan di tanganku. Ayam jantan di tanganku langsung gemetar. Seolah-olah bertemu musuh bebuyutannya. Tianzan tersenyum miring. Dia bertanya padaku dengan rasa ingin tahu. Ngapain kamu meluk ayam jantan? Aku melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu berbisik di telinga Tianzan. Dengerin ya, jangan takut. Di dalam ayam jantan ini ada hantu perempuan. Tapi hantunya nggak jahat. Dia minta aku bantuin dia nemuin jasadnya supaya bisa lapor ke akhirat. Tianzan menatapku tanpa berkata-kata lalu bilang, butuh bantuan? Ya iyalah, aku mengomel sambil tertawa. Gampang kok nemuin jasadnya. Malam ini kita ke sana bareng aja. 1 jam juga kelar, kata Tianzan dengan percaya diri. Kukira dia bercanda. Oke, makan dulu yuk. Tapi sambil ngobrol, aku sadar ada yang aneh. Aku lihat wajah Tianzan. Ada aura hitam di sekitar pelipisnya. Ini bukan pertanda sial, tapi pertanda ada orang terdekatnya yang meninggal. Kelihatan ya, Tianzan tiba-tiba terlihat tenang. Aku meletakkan gelas dan bertanya, sebenarnya ada apa? Aku belum mau cerita. Tianzan menggeleng. Ya sudah, kalau nggak mau cerita ya nggak apa-apa. Minum. Aku tersenyum sambil mengangkat gelas. Kami minum dari siang sampai malam. Tianzan mengajakku ke gang belakang bar malam. Aku tercengang melihatnya, mengeluarkan jimat kuning. Dia menggumamkan sesuatu, lalu jimat di tangannya langsung terbakar. Aku mengerti sekarang kenapa aku nggak bisa baca wajahnya. Orang yang punya ilmu, cuma bisa dibaca kalau mereka mengizinkan. Sambil berpikir begitu, jimat yang terbakar di tangan Tianzan terbang dengan sendirinya. Jimat itu terbang ke ujung gang, lalu sampai di taman yang terbengkalai. Api di jimat itu perlahan padam. Lalu di bawah pohon besar, kami menemukan jasad gadis itu. Setelah kembali ke toko, hantu perempuan itu berkata dengan wajah sedih. Dia ingin tinggal di dunia lebih lama untuk menemani ibunya. Tianzan tidak menunggu hantu itu selesai bicara. Wajahnya langsung berubah serius. Dia lalu mengeluarkan jimat kuning, seolah ingin mengusir hantu itu. Aku terkejut dan menatap Tianzan dengan penasaran. Hantu yang tinggal di dunia akan jadi hantu gentayangan. Dan setiap beberapa waktu, akan ada malaikat maut yang datang menangkap mereka. Kalau sudah tertangkap, urusannya jadi rumit.